Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Alhamdulillah, selamat datang kembali di channel Bung Lubis 212. Hanya saja dalam kesempatan kali ini kita tidak live ya guys ya. Kenapa tidak live? Kenapa rekam terus upload? Karena kalau live saya kadang masih takut ya. Takut ada yang nanya, "Bapak, mana foto bersama Bapak?" Walaupun udah banyak isu supaya orang lupa itu, masih tetap orang masih menanyakan tes DNA, orang masih menanyakan Bapak mana Bapak ya. Jadi kali ini saya bikin video rekaman, kemudian nanti saya upload ya, rekam upload. Beda sedikit dengan Bang Aldi Taher. Kalau Bang Aldi Taher baca Quran, rekam, posting. Kalau ini enggak ya. Oke, salam persaudaraan, salam persahabatan untuk semua sahabat, teman-teman, saudaraku seagama, sekeyakinan, juga saudaraku sebangsa setanah air, di seluruh Nusantara dan di luar Nusantara. Semoga kita semua senantiasa sehat walafiat jasmani rohani, istiqamah, iman dan Islam. Amin ya rabbal alamin. Oke? Jadi agak kaku juga karena biasa live kemudian nggak live kayak gini jadi monolog ya. Tapi nggak apa-apa. Di sini saya masih membahas seputar hal yang ditakuti oleh si Bahar ya. Tes DNA jelas takut ya. Hanya saja saking takutnya ketika itu Bahar tidak sempat kompromi dengan gerombolannya. Kalau sekarang kan narasi yang mereka bangun membuat narasi untuk melemahkan tes DNA atau DNA ya. Jadi seolah-olah yang tes DNA itu hukumnya begini. Intinya tidak dianjurkan, bertolak belakang dengan agama. Bahkan ada itu Habib Hussein Agil dari Tuban mengatakan kurang lebihnya bagi yang menganjurkan tes DNA untuk nasab, apalagi nasabnya para habaib, itu sudah bertentangan dengan syariat Islam. Kurang lebihnya seperti itu ya. Nah, banyak narasi-narasi yang mereka bangun sekarang untuk melemahkan tes DNA. Jadi yang si Bahar ini, dia kecepatan menjawab karena panik. Dia bikin jawaban dia sendiri tanpa musyawarah dulu dengan gerombolannya. Jawabannya adalah dia berani tes DNA tapi dengan dua syarat. Syarat pertama, bongkar makam Nabi. Di situ kelihatan ngawurnya, paniknya, takutnya. Orang manakala sudah memberikan ataupun mengajukan syarat yang mustahil, berarti itu dengan kata lain dia tidak mau, dia tidak berani, dia tidak sanggup dan seterusnya. Misal begini, ada seorang anak muda melamar seorang perempuan. Melamar. Kemudian pihak perempuan yang diwakilkan oleh walinya, jadi pernyataan ataupun jawaban dari si perempuan ini disampaikan oleh wali. Dikatakan kepada laki-laki tersebut, "Nah, bukan menolak, akan tetapi kami bersedia menjadikan engkau mantu. Cuman ada syaratnya." "Apa itu Pak syaratnya?" Semangat ini anak muda. "Syarat dari kami adalah kamu harus bisa memetik satu bintang dari langit." Itu misalnya. "Kemudian bungkus, hadiahkan sebagai kado untuk anak perempuan saya. Kalau kamu mampu itu, maka saya pun bersedia menerima kamu sebagai mantu." Itu syarat yang mustahil. Memetik bintang di langit. Atau yang lainnya, yang sejenis, pokoknya yang mustahil. Yang tidak bisa terrealisasikan, yang tidak bisa terlaksanakan. Saya mau menerima kamu sebagai mantu saya. Tapi ada syaratnya. Apa itu syaratnya, Pak? "Kamu tahu kucing kan?" "Tahu, Pak." "Kamu bawakan 1 ekor kucing aja ke sini." "Itu doang, Pak. Jantan apa betina?" "Bebas. Tapi ingat, Nak, kucingnya itu harus ada tanduknya." "Wah, saya nggak mampu, Pak." "Ada syarat lain nggak, Pak?" "Ada." "Apa itu, Pak?"
Tahu ular nggak? Tahu. Nah, kamu harus bawa ular ke sini, terserah mau kecil, mau besar, mau betina, mau jantan. Yang penting ularnya ada ketiaknya. Nggak akan bisa. Mengajukan syarat yang mustahil itu sama dengan tidak mampu, tidak berani, tidak bisa menyanggupi. Itu yang dilakukan oleh Bahar. Nah, selain paniknya ataupun takutnya Bahar terhadap tes DNA, ya, ada satu hal lagi yang ditakuti oleh Bahar. Ada selain DNA. Nanti saya bahas. Sekarang saya bahas dulu seputar DNA ini ya. Jadi pernyataan Bahar tersebut yang sudah mengiyakan tes DNA tapi memberikan syarat yang mustahil, itu bertolak belakang dengan kelompok dia yang sekarang, yang mana pernyataan ataupun perwakilan dari Robitoh, kalau nggak salah Habib Fikri Syahab ya, yang bukan pakar genetika sih. Intinya dari mereka itu membuat narasi melemahkan, menolak tes DNA, tidak bisa dipercaya, kurang lebihnya seperti itu. Udah bertolak belakang, Bahar udah terlanjur mengiyakan walaupun dengan syarat yang mustahil, tidak bisa terrealisasikan, tapi ketakutannya, kepanikannya udah kelihatan di situ. Jadi sesama mereka udah nggak solid. Kemudian lagi, saya minum dulu. Alhamdulillah. Kemudian lagi gini, sekuat apapun narasi mereka untuk melemahkan tes DNA, itu tetap bertolak belakang. Sebelum Bahar sudah ada juga yang mengiyakan tes DNA, bahkan menganjurkan, bahkan untuk membongkar yang palsu lewat DNA. Siapa itu? Pak Rizik. Ada. Kita udah pernah, sama-sama pernah dengar, bahkan sering dengar statement ataupun pernyataan dari Pak Rizik tersebut, yang mengatakan bahwasanya melalui rambut yang ditinggalkan oleh Nabi, ya kurang lebihnya ya, itu bisa dijadikan sampel DNA kepada seluruh pongkol-pongkol Quraisy yang ada di seluruh dunia. Bukan cuma Ba'alawi itu yang dibahas oleh Rizik di situ. Bukan cuma klan Ba'alawi, bukan cuma Bani Alawi, bukan. Baik yang Al-Hasani maupun yang Al-Husain, apapun itu dari jalur manapun itu, pokoknya yang dzurriyyah Nabi, keturunan Nabi, itu bisa dilakukan uji DNA ataupun tes DNA. Caranya lewat apa? Lewat rambut yang ditinggalkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kurang lebihnya begitu pernyataan Rizik. Dan nggak cuma sampai di situ, ada tambahannya. Pasti memiliki kesamaan gen, memiliki kesamaan DNA dengan Nabi, kata Rizik. Dipastikan itu, dipastikan. Jadi bagi kalian yang mengatakan nanti walaupun nyata keturunan sini segala macam, takutnya nggak cocok karena DNA ini nggak bisa dipercaya segala macam, itu sudah bertolak belakang dengan pernyataan Rizik tersebut. Di situ dia memastikan pasti ada kesamaan DNA dengan DNA-nya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang Nabi palsu bakal ketahuan, saudara, katanya gitu kan. Kalau tes DNA yang palsu bakal ketahuan. DNA Nabi kemana, DNA dia kemana. Kalau tes DNA bakal ketahuan yang palsu-palsu. DNA Nabi kemana, DNA dia kemana. Karena nggak mau ketahuan, karena takut ketahuan, maka lebih baik jangan tes DNA, kan begitu jadinya. Itu. Bentar ya. Biar afdol. Ini pernyataan dari Rizik nih. Lalu ada manusia bernama Muhammad, dengan adanya rambut itu bisa diperiksa gennya, DNA-nya bisa diperiksa ya kawan. Bagaimana DNA yaitu yang dimiliki oleh Nabi tersebut bisa dicocokkan oleh seluruh pongkol-pongkol Quraisy yang ada di dunia ini ya kawan. Bahkan itu juga bisa menjadi bukti bahwa setiap keturunan Nabi yang hidup pada hari ini pasti ada yaitu unsur kesamaan DNA dengan DNA Nabi. Membuktikannya lewat rambut yang ditinggalkan oleh Nabi, saudara. Alhamdulillah. Jadi kalau Habib palsu ketahuan tuh kalau diperiksa. DNA Nabi kemana, DNA-nya kemana ya kawan. Nah jadi sebetulnya walaupun DNA ini belum dijadikan syarat untuk isbatun nasab, enggak, tapi paling tidak dia bisa menjadi bukti pendukung ya kawan. Alhamdulillah. Padahal
di ujung pernyataan tersebut, Rizik mengatakan walaupun DNA ini belum bisa dijadikan syarat untuk isbatun nasab, tapi setidaknya bisa jadi faktor pendukung. Buat faktor pendukung aja kalian takut. Ini parah ini. Tenang ya. Jadi di situ aja udah carut marut. Ada yang dari jauh-jauh hari sudah mempromosikan, menganjurkan, mendukung tes DNA. Walaupun dia belum. Pokoknya Rizik kalau udah ngomong, ampun. Seolah-olah dia udah tes DNA aja. Dari omongannya itu, seolah-olah dia udah itu. Bahkan bisa dipastikan, seluruh keturunan Nabi yang hidup di dunia ini pasti memiliki kesamaan DNA dengan Nabi. Jadi dari omongannya itu seolah-olah dia ini udah tes DNA ya. Giliran sekarang digaungkan tes DNA, mereka ngacir berjamaah secara sistematis dan masif. Oke. Nah, selain DNA terkait ke Syibahar, ada hal yang ditakuti oleh Bahar, yang membuat dia panik, yang membuat dia nggak bisa berkutik kalau ini dipertanyakan. Apa itu? Foto keluarga bersama bapak, bersama ibunya, bersama adik-adiknya semua di situ. Bisa kau tunjukkan Kak Bahar? Bisa nggak? Kamu ngapain sih ngurus-ngurusin keluarga orang? Nanya-nanyain bapak orang? Nanya-nanyain keluarga orang? Ya wajar. Kenapa? Karena dia koar-koar selama ini. Di dalam tubuh kami mengalir darah datuk-datuk kami, mengalir darah Sayyidina Ali, mengalir darah Sayyidina Hussein. Dia koar-koar, dia teriak-teriak bahwa dia adalah cucu Nabi. Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Muhammad itu adalah kakek dia, bukan kakek Anda. Sampai-sampai orang disuruh azan, pas di kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia tanya, Muhammadan Rasulullah. Muhammad Rasulullah itu kakek aneh atau kakek ente? Sampai segitu. Wajar hari ini umat banyak menuntut tes DNA untuk pembuktian. Menuntut mana fotomu bersama bapakmu, bersama orang tuamu yang selama ini kau klaim. Apalagi Bahar termasuk jenis orang yang narsis. Dikit-dikit posting, lagi ngapain posting. Ya. Setahu saya dalam lingkup keluarga kayaknya muncul semua deh di media. Ibunya pernah muncul nggak? Pernah. Mana itu yang mengkungfu kepalanya? Juga yang mana lagi? Itu yang apa sih yang dipeluk itu Bahar bajunya masih kebuka itu, yang ibunya cuma pakai selendang atau samping itu yang saya bikin di thumbnail itu. Dimunculkan kan? Dimunculkan. Apa-apa dimunculkan. Gitu. Kemudian apa lagi? Sampai yang privacy pun yang tidak harusnya dipublikasikan, ya dipublikasikan. Ya walaupun itu hak dia. Apa itu? Istri. Ada muncul istrinya lagi makan sosis. Mohon maaf ya. Emang ada. Ada. Gitu. Ada. Nah, juga foto masa kecilnya. Foto masa kecil mungkin masih umur 1 tahun apa 2 tahun itu. Katanya itu foto dia, ya. Nah, kalau di umur segitu aja ada foto, di umur masih duduk itu, paling umur 1 tahunan, 2 tahun lah. Paling tua itu 2 tahun, tapi menurut saya belum nyampe 2 tahun itu. Taruhlah 1,5 tahun. Umur 1,5 tahun dia ada foto. Dan kemudian bukan cuma ada foto, dimunculkan ke publik. Diupload ke YouTube. Ibu ada, diupload istri ada, anak-anak ada, adik-adiknya ada semua. Ya. Bahkan foto dengan makam pun ada. Ada. Pertanyaannya, foto dengan bapak mana? Wajar hari ini kami menuntut. Wajar. Jangan foto tunggal, jangan. Kalau foto tunggal siapa aja bisa ngeklaim. Misal foto yang di baju saya ini, seorang pahlawan nasional udah diresmikan oleh negara, Muhammad Soleh, gelarnya Tuanku Tembusai atau Harimau Padri dari Rokan. Kalau foto tunggal tinggal download ini foto, kemudian pajang di dinding, kemudian klaim ini leluhur saya.
Ini kakek buyut saya, ini leluhur saya, ini leluhur kami, keluarga kami. Kenapa? Foto tunggal. Anda juga bisa cari di Google. Tuanku Tembusai, muncul foto-fotonya. Download, print, cetak, taruh bingkai, pajang di dinding. Orang nanya siapa itu? Oh, leluhur saya, pahlawan nasional. Bisa, klaim sepihak. Bisa. Bisa. Jalur kamu dari mana ke situ? Bapak saya, kemudian bapak saya punya bapak, yaitu kakek saya punya bapak, yaitu buyut saya punya bapak, ya ini. Misalnya, mana buktinya? Wajar orang meminta. Lah Bahar selama ini paling koar-koar itu, paling cucu Nabi. Dan foto yang dia klaim sebagai bapaknya, Habib Ali bin Sumaid itu bukan nggak ada. Ada fotonya, ada, tapi foto tunggal. Foto sendiri. Foto tunggal. Tidak mungkin si Bahar lahir, ayahnya itu sudah wafat. Tidak mungkin. Karena dia sampaikan bahwa ayah dia wafat pada tahun 2011. Tahun 2011, bukan tahun 90-an, bukan. Tahun 2011. Sekarang 2023. 12 tahun yang lalu. Kamera sudah ada. Nokia sudah ada kameranya. BlackBerry sudah jernih kameranya. Belum lagi yang Tustel sebelum zaman kamera HP. Sudah ada. Kok nggak pernah muncul? Kenapa nggak pernah muncul Bahar? Munculkan dong, biar kami yakin. Jangan cuma klaim-klaim. Saya punya abah, Habib Ali bin Sumaid, keturunan ke-33. Sedangkan dia, Bahar mengaku dia bukan keturunan ke-34. Harusnya, kalau yang dia bilang Habib Ali bin Sumaid itu keturunan ke-33 dari Rasulullah SAW, harusnya anak dari Habib Ali bin Sumaid ini keturunan ke-34. Harusnya. Tapi si Bahar di persidangan ngakunya adalah, yang mulia, saya cucu Nabi yang ke-29. 29 ke-33 berarti Bahar lebih tua dari bapaknya beberapa generasi. 29 ya, 30, 31, 32, 33. 4 generasi, bukan 4 tahun loh, tapi 4 generasi. Satu generasi berapa puluh tahun? Bahar lebih tua dari bapaknya 50 tahun lebih. 50 tahun lebih. Anggaplah 15 tahun satu generasi, anggaplah 15 tahun. Kita ambil kalkulasi paling kecil 15. 20 lah, 20 apa namanya? 20 tahun satu generasi kali 4 generasi 80 tahun. Bahar lebih tua dari bapaknya 80 tahun. Itu nggak masuk akal. Nggak masuk akal. Tapi ada nggak Robitoh mempermasalahkan itu, mengusut itu? Oh mungkin dia khilaf, mungkin dia silap. Kalau sekali khilaf wajar. Tapi kalau berkali-kali, tuh. Dan khilafnya jauh banget. Bapak 33, dia 29. Ngawur banget khilafnya. Misal, oh saya keturunan yang ke-32. Gitu. Terus tiba-tiba, kok 32 ya? Bapak saya 33, masa saya lebih tua satu generasi? Kalau seperti itu khilafnya wajar. Masih di sekitar angka 33. Entah dia 32 atau loncat 1 ke 35, misal harusnya kan 34. Bapak 33, harusnya anak 34. Misal loncat 1, keturunan ke-35, masih dimaklumi khilafnya. Satu generasi. Gitu, satu generasi di bawah bapaknya. Harusnya dia generasi anak, karena khilaf, karena silap, dia bilang dia generasi cucu dari bapaknya. Itu masih bisa ditoleransi. Atau khilafnya dia lebih tua satu generasi. Bapaknya 33, dianya 32. Masih sekitar itu. Ini enggak. Bapak 33, anak 29. 4 generasi, 80 tahunan. Itu pun kalau satu generasi 20 tahun kita ambil itu. Nggak masuk akal. Yang lebih nggak masuk akal lagi, di sebuah video live streaming, di situ dia melakukan klarifikasi Bahar. Klarifikasinya gimana? Klarifikasinya saya sampaikan setelah saya minum. Bentar. Klarifikasinya katanya gini. Waktu itu ana ngomong ke 28, ana baru bangun tidur, kata dia. Jadi katanya pernyataan dia yang mengatakan kalau dia keturunan ke-28 itu baru bangun tidur. Pertanyaannya, kapan Anda ngomong kalau Anda keturunan ke-28? Kapan Bahar? Nggak pernah. Yang ada 29.
bukan 28. Di situ si Bahar mengklarifikasi bahwasanya ketika dia ngomong kalau dia keturunan ke-28, itu baru bangun tidur. Jadi istilah kita nyawa belum kumpul. Gitulah, ingatan belum fresh. Masih setengah bangun, setengah tidur. Masih kacau. Gitu. Jangan dulu bahas konteks keadaan dia ketika itu, dalam keadaan apa ya. Tapi waktu itu Anda tidak bilang kalau Anda ke-28, tapi 29. Kenapa dilarikan ke-28? Kenapa ditarik ke-28? Supaya apa? Nah, jawabannya di sini. Sebenarnya saya bukan keturunan 28. Yang asli anak keturunan 38, kata Bahar. Jadi mau membuat cocok logi bahwasanya supaya orang memaklumi, oh iya sih, wajar sih lari salah sebut dari 28 ke 38 karena sama-sama ujung 8. Supaya seperti itu pemikiran orang-orang. 28, 38, 48, ya sama-sama ada 8 ya kan? Gitu. 28 ke 38, salah satu angka doang walaupun jaraknya 10. Gitu kan? Cuma salah satu angka, ujungnya masih sama-sama 8. Dia mau membuat opini seperti itu. Tapi sayang jejak digitalnya ada. Jejak digital mengatakan Bahar tidak ngomong 28, yang dia omongkan 29, bukan 28. Baru kemudian dia bilang, yang benar yang asli anak keturunan ke-38, kata si Bahar. Kembali lagi ke beberapa tahun lalu, yang dihaul bapaknya itu waktu masih gubuk bambu dia. Bahar, di situ pembacaan riwayat bapak dia. Itu atas perintah dia. Orang yang membacakan riwayat hidup tersebut itu sudah dapat izin, sudah dapat kepercayaan dari Bahar. Otomatis kan data yang dia baca dari keluarga dong. Data orang yang dibacakan riwayat hidupnya, biografinya dari keluarga dong. Dia cuma membacakan. Berarti data itu dari keluarga si Bahar dong, dari si Bahar dong. Di data itu disebutkan bahwasanya ayah si Bahar itu keturunan ke-33. Sementara diklarifikasi Bahar bilang yang asli, yang benar dia keturunan ke-38. 5 generasi ini. Lebih muda si Bahar. 5 generasi. Dan bukan cuma di satu kesempatan itu. Di kesempatan lain, udah bukan gubuk-gubuk bambu lagi bangunan si Bahar, sudah bangunan permanen, acara haul juga. Di situ dia langsung yang menyampaikan. Si Bahar langsung yang menyampaikan. Di situ katanya, ana punya abah Habib Ali bin Sumaid, merupakan keturunan ke-33 dari Nabi Muhammad SAW. Masih tetap 33. Haul yang sebelumnya 33. Haul ketika itu 33. Tuh. Tapi dia mengaku keturunan ke-38. Yang asli, yang benar anak keturunan ke-38 katanya. Ayah 33, 34, 35, 36, 37, 38. 5 generasi. 5 generasi. Harusnya ayah, anak, cucu, cicit, habis itu nggak tahu lagi saya. Bahar masih di bawah cicit itu. Dari bapaknya. Gimana ceritanya? Nggak nyambung. Apakah Robito berani membongkar itu? Tidak berani. Sampai saat ini nggak ada pembongkaran itu. Nggak ada. Coba kalau orang lain yang tidak punya power, yang tidak punya banyak jamaah, ngaku-ngaku sebagai Habib, kemudian ketahuan, oh dipostingkan, disebarkan biar orang tahu, hati-hati Habib palsu. Nama asli si ini, ngaku sebagai Habib ini, marganya ini. Udah banyak yang jadi korban, hati-hati. Bahar kenapa nggak berani? Kenapa? Dan yang lebih fatal lagi, yang diklarifikasi oleh Bahar 38 tersebut, udahlah nggak connect dengan bapak yang 33, dengan catatan Robito pun tidak connect. Di catatan Robito Bahar ke-37. Kurang terang benderang apa coba? Tapi kenapa sampai saat ini tidak ada proses dari Robitotul Alawiyah? Takut kalian sama Bahar? Ya, takut. Terus orang-orang harus percaya gitu sama kalian. Jadi itu Bahar takut itu. Dia takut kalau itu diusut. Takut. Mana foto sama bapak? Ini sudah DNA yang ditakuti oleh Bahar. Mana foto sama bapak? Mana Har? Itu. Terus kamu keturunan keberapa yang benar? Jadi orang kalau khilaf satu kali mending. Ini khilafnya berkali-kali dan tidak konsisten khilafnya. Tidak konsisten. Misal di haul dia bilang abah dia ke-33. Kemudian ketika di depan orang banyak dia selalu bilang, oh saya keturunan 38, 38. Khilafnya 38 melulu. Ya masih mending walaupun nggak masuk akal sih. Ya, walaupun nggak masuk akal.
Misal dia khilaf konsisten di 38 khilafnya. Pertama, itu berbeda dengan data Robitoh. Yang kedua, berbeda dengan bapaknya. Harusnya dia 34 kalau dari bapak. Tapi kalau dari Robitoh harusnya dia 37, bapaknya 36. Nggak ada yang connect. Dan khilafnya bukan cuma di 38. Pernah khilaf di 29, kemudian di 28, kemudian di 38. Sedangkan bapaknya 33, Robitoh mengatakan Bahar 37. Ada yang lebih kacau dari itu masalah nasab? Ada nggak yang lebih kacau dari itu? Itu pengakuan di publik itu. Bukan di belakang layar, bukan di pengajian tertutup, depan media itu, ada kamera itu. Kenapa nggak diproses? Kenapa? Takut kalian sama kekuatan lipstiknya Bahar? Itu baru seputar kekacauan yang keluar dari lisan dia tentang nasab dia. Belum lagi yang lain-lain yang isi omongannya provokatif, mengadu domba, mencaci maki. Wajar jika hari ini umat marah. Wajar. Itu. Belum lagi yang menafikan Wali Songo, keturunan Wali Songo. Itu melibatkan Robitoh itu. Berani nggak Robitoh terang-terangan mengklarifikasi? Nggak berani. Kenapa? Takut nyenggol si Bahar. Kenapa melibatkan Robitoh terkait Wali Songo? Karena modal si Bahar dalam menafikan, dalam meniadakan keturunan Wali Songo adalah surat edaran Robitoh. Walaupun di surat edaran Robitoh tersebut, Robitoh Alawiyah tidak mengatakan seperti yang disampaikan si Bahar. Justru disitulah peran Robitoh untuk muncul mengklarifikasi bahwasanya apa yang disampaikan Bahar bukan mewakili kami, Robitoh Alawiyah. Adapun di surat edaran tersebut, konteksnya seperti ini, bukan seperti yang diucapkan oleh Bahar. Harusnya begitu. Tapi lagi-lagi impoten, nggak berani ke Bahar. Bahar mau bikin kekacauan apapun nggak akan berani mereka, nggak akan. Coba lihat, ulas ulang, cari lagi video Bahar yang mengatakan tidak ada keturunan Wali Songo berdasarkan data dari Robitoh. Padahal faktanya tidak seperti itu. Di surat edaran Robitoh tersebut, pihak Robitoh tidak mengatakan bahwasanya tidak ada keturunan Wali Songo. Tidak ada, tapi yang ada adalah Robitoh tidak punya syajarah ansab. Tidak punya catatan nasab daripada keturunan Wali Songo. Karena Robitoh tidak punya catatan nasab keturunan Wali Songo, sehingga Robitoh tidak bisa mengisbat, tidak bisa mengesahkan orang-orang yang mengaku sebagai keturunan Wali Songo. Kenapa Robitoh tidak bisa mengisbat? Kenapa mereka tidak bisa menetapkan dan mengesahkan? Karena Robitoh tidak punya data, dan itu sah. Itu di surat edaran yang satu itu loh. Sedangkan di surat edaran di tahun yang berikutnya, di situ Robitoh mengakui udah berapa kesalahan di situ. Jadi si Bahar menggunakan Robitoh untuk berdusta, untuk memfitnah keturunan Wali Songo. Dia mengatasnamakan Robitoh, padahal surat edaran Robitoh tidak ada seperti itu. Dan Robitoh lagi-lagi diam. Robitoh lagi-lagi diam. Tidak berkutik. Harusnya dudukkan dengan orangnya, Robitoh duduk dengan si Bahar, klarifikasi bersama-sama, sampaikan ke publik. Kan saya sudah sering bilang, belum lama juga kejadian yang si Jindan itu. Jindan ngaku sebagai cicit Mbah Priok itu. Padahal itu dusta, itu palsu itu. Walaupun ketika itu banyak yang menentang saya ketika saya katakan itu palsu. Termasuk si Fahim itu. Tapi faktanya gimana? Robitoh diam nggak? Enggak. Mereka nurunin laskar, namanya Laskar Alawiyin. Turun, bikin video bareng dengan si Jindan itu, klarifikasi, diupload. Kenapa ke si Bahar nggak seperti itu? Takut. Takut. Kalau kalian takut kepada Bahar, maka wajar umat tidak percaya dengan kapasitas kalian. Tidak percaya. Khususnya saya pribadi, tidak percaya. Dusta yang udah jelas-jelas keluar dari mulut si Bahar yang mengatasnamakan kalian, melibatkan lembaga kalian, kalian diamkan. Gak ada kalian klarifikasi ke publik, gak ada kalian klarifikasi ke umat itu. Wajar saya sangat tidak percaya kepada kalian. Jadi Bahar, jangan pura-pura diam. Jangan pura-pura nggak lihat, pura-pura nggak dengar. Tunjukkan foto sama bapak mana. Foto sama Umi kan ada. Bahkan video-video sama Umi ada.
Oh tapi kan abah sudah meninggal, ya kan baru 2011 meninggal ya. Masa nggak ada foto selama ini? Foto keluarga di momen lebaran, masa nggak ada? Foto masa kecil aja ada, umur 1 tahunan lebih. Masih belum bisa berdiri, mungkin belum bisa jalan itu, masih duduk fotonya. Ada. Alah, foto 2011 kok nggak ada? Tunjukkan dong foto keluarga. Foto keluarga yang terdiri dari bapak, emak, bahar, adik-adik. Saya pengen lihat di foto keluarga itu, apakah abah kamu, bapak kamu sama nggak dengan yang kamu bilang Habib Ali bin Sumaid? Ibu kamu di foto keluarga itu sama nggak dengan ibu kamu yang kamu klaim sekarang? Adik-adik kamu di foto itu sama nggak dengan si Ja'far, dengan si Zain, dengan adik kamu yang perempuan, sama nggak? Munculkan. Berani? Berani nggak Bahar? Saya nggak percaya kalau foto itu nggak ada. Nggak percaya. Yang saya percaya adalah foto itu ada. Tidak mungkin tidak punya foto keluarga orang senarsis Anda. Saya yakin foto itu ada. Ada. Saya sangat yakin. Cuma berani tidak Bahar memunculkannya. Munculkan dong. Biar kami bisa lihat apakah almarhum abah kamu di foto itu, kamu kan bilang udah meninggal, berarti almarhum dong. Mendiang dong, udah meninggal dong, ya. Apakah sama dengan yang sering kamu ini kamu klaim, kamu upload foto tunggal Habib Ali bin Sumaid? Apakah sama? Ibu kamu di foto keluarga itu apakah sama dengan yang kamu tampilkan sekarang-sekarang ini yang bernama Isnawati Ali? Apakah sama? Di foto keluarga tersebut ibu kamu dengan yang sekarang yang mengkungfu kepala itu sama tidak? Dan adik-adik kamu di foto itu, adik kamu yang laki, adik yang pertama, yang kedua, adik yang perempuan, apakah sama dengan adik-adik yang sekarang kamu klaim sebagai adikmu, kamu nyatakan ke publik sebagai adikmu? Ada Ja'far bin Smith, ada Zain bin Smith, kemudian ada yang perempuan Sakinah bin Smith, sama tidak dengan yang ada di foto keluargamu? Munculkan itu Bahar. Wajar kami menuntut, karena kau yang paling kuar-kuar selama ini, cucu Nabi, cucu Nabi, cucu Nabi, di dalam tubuh kami mengalir darah Nabi, dan seterusnya. Oke? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.